Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin review cepat ya tentang pisang tanduk ya, jenis pisang tanduk, karena masih sering ada yang menanyakan, bahkan ada yang membantah. Mungkin karena dia nggak tahu bahwa di Nusantara ini atau bahkan di seluruh dunia ya, banyak jenis pisang yang asli, bukan silangan, bahkan yang silangan. Mungkin kalau yang silangan kebanyakan di luar negeri ya, di Brazil itu banyak juga itu jenis pisang tanduk yang sisirnya banyak kayak tanduk botol. Entah itu karena subur atau karena emang hasil silangan. Ini nama aslinya itu pisang biar kalau di Jawa, pisang biar. Kalau di Lumajang itu pisang agung. Kalau di daerah Pasundan itu pisang bagja atau pisang galek di Sukabumi itu ya. Jadi menurut saya itu kenapa dikasih nama tanduk, itu sebenarnya itu pisang tanduk botol ya, bentuknya seperti botol. Itu kan kalau di luar negeri kan tanduk gitu tuh, di mana-mana itu. Kalau di Filipina kan tindok, berubah nama jadi tindok, dari tanduk ke tindok. Di luar negerinya pisang hon. Hon itu kan tanduk artinya. Jadi pisang tanduk botol karena bentuknya botol jadi tanduk botol. Nah, sedangkan pisang yang lebih dulu ada itu pisang biar yang manis, yang bentuknya nggak begitu bulat, nggak seperti botol. Jadi mungkin karena di pasar daerah Jakarta itu, Jabodetabek itu, untuk membedakan tanduk yang manis sama tanduk yang asam yaitu tanduk botol, makanya dikasih nama tanduk madu atau tanduk Sukabumi, karena kebanyakan berasal dari Sukabumi ya kalau dari Jakarta itu mungkin dulunya. Padahal di Sukabumi sendiri namanya itu pisang bagja atau pisang galek daerah Sunda itu. Jadi ya asal usul perubahan nama gitu. Jadi pisang bagja, pisang galek, pisang biar, pisang agung itu nama aslinya. Mungkin daerah Pati katanya ini pisang tanduk muria. Daerah Pati namanya pisang tanduk muria. Jadi cirinya itu sama tanduk botol itu cuma 2-3 sisir, bahkan kadang cuma 1 buah itu sangkal cuma 1 buah aja. Perbedaannya cuma di sini aja nih. Kalau yang manis tanduk madu itu ada sisi ininya nih. Sisi ini berapa tuh? 3 sisi ya, 3 atau 4 ya, jadi agak kotak gitu. Kalau yang tanduk botol itu lebih bulat. Nah itu kelihatan kok pas berbuah juga. Nah segini ini kecil, nggak subur ya. Kalau subur itu 2 kalinya ini dan agak panjang. Kalau dari jenis segi pohon itu sama aja, ada bintik merah, bercak merah, pelepahnya merah pink. Jadi buat pengetahuan aja, pisang tanduk yang manis, pisang tanduk botol, kalau di Lumajangnya Agung Talun ya, Agung kalau yang manis, Agung Talun yang botol. Pisang Kramat yang sisirnya banyak, yang manis. Terus pisang candi itu sama saja pohonnya, sulit dibedakan, sama saja. Jadi candi itu walaupun bilang itu bukan tanduk, itu kalau menurut saya karena jenisnya sama ya, pohonnya hampir mirip, cuma karena beda di jantung ya sama aja pisang tanduk gitu tuh. Kan biasa ada perubahan genetik, ini berjantung ini enggak, karena sama-sama pohonnya sulit dibedakan. Walaupun ya tanduk botol itu kalau udah besar agak kehijauan dikit, nggak semerah pisang tanduk madu yang manis, pisang candi atau pisang keramat, tapi hampir mirip anakannya. Kecuali pisang usuk Raja Lawe itu hijau, hampir mirip kastroli, kehijau-hijauan. Jadi nggak mirip sama sekali dengan jenis-jenis tanduk. Jadi kalau beberapa orang bilang candi itu bukan tanduk, kalau menurut saya itu pisang tanduk ya. Tanduk itu katanya nggak berjantung gitu. Oh ya enggak juga, karena yang penamaan tanduk itu sebenarnya pisang tanduk botol. Kalau tanduk madu itu ya
nama asli lokalnya itu Bagja, Galek, Agung, Biar. Jadi nggak ada tambahan kata tanduknya. Tambahan kata tanduk itu ya karena penamaan sekarang-sekarang aja orang-orang. Tanduk Muria gitu, tanduk Sukabumi, tanduk Madu. Yang manis mas, tanduk Madu gitu. Branding penjual pasarnya mungkin waktu di Jakarta kan gitu. Aslinya kan kalau diambilnya dari Sukabumi kan harusnya namanya pisang Bagja, pisang Galek. Atau kalau dari Jawa Tengah kan pisang Biar gitu. Biar itu karena nggak ada jantungnya. Pisang Keramat juga di tempat saya itu duluan pisang Biar. Yang ini nih, yang ini duluan. Nah, ketika tahun 80-an itu mulai ada pisang Keramat. Nggak tahu bibitnya dari desa mana diambil itu. Mungkin dari Sukatani, karena daerah Sukatani Subang itu terkenal waktu zaman itu penanaman pisangnya ya. Jadi di daerah saya itu masuk pisang Muli, pisang Keramat. Jadi pisang Biar yang ininya, yang lokalnya itu jarang yang nanam karena kan sisirnya cuma 2, 3. Kalau Keramat kan banyak, 4, 5, 6, 7 gitu. Gitu saja ya. Jadi tanduk Bagja, Galek, Agung, Biar, atau katanya ada nama tanduk Muria sama, terus pisang Keramat yang mungkin di penjual bibit lain di branding dengan nama tanduk Sujang ya mungkin ya itu. Kemungkinan sama itu. Tapi kalau nama lokal daerah saya tanduk Keramat ya Keramat lah, bukan tanduk. Pisang Keramat. Nggak ada inisial tanduknya. Mungkin branding penjual bibit lain namanya pisang Sujang, tanduk Sujang, karena cirinya kan minimal 4 sampai 7 sama, hampir sama. Terus ada lagi katanya tanduk emas dari daerah Lampung. Itu bentuknya lebih bulat seperti tanduk botol tapi sisirnya banyak, tapi lebih kecil. Otomatis karena sisirnya lebih kecil. Karena sisirannya lebih banyak, lebih kecil. Itu tanduk emas. Entah itu nama lokal atau itu branding dari penjualnya, saya nggak tahu. Tapi itu memang kalau saya lihat itu memang jenis baru lagi yang orang jarang yang punya. Mungkin mas itu yang dari Lampung gitu dilihat-lihat beda gitu. Atau memang di Lampung udah sangat terkenal itu tanduk emas, saya kurang tahu itu ya. Tapi intinya pisang tanpa jantung itu sudah ada 4. Yang manis, yang sisirnya sedikit, Bagja, Galek, Agung, Biar, terus Agung Talun atau botol yang kedua ya. Yang ketiga Keramat atau Sujang katanya. Terus yang keempat tanduk emas. Belum ada nama lain karena daerah lain belum ada yang review atau posting bahwa ini tuh asli daerah situ. Dapat tuh, udah 4 ya. Nah yang kelima Candi. Candi juga nggak ada nama tanduknya ya. Candi aja daerah Jawa Timur itu kebanyakan Jawa Timur. Nah katanya Candi itu nama lainnya Bawen. Saya gimana ya nggak tahu ya, kalau di daerah saya sih emang Candi itu nggak ada ya. Daerah saya emang Candi nggak ada. Setahu saya Candi itu kebanyakan Jawa Timur, mungkin Jawa Tengah beberapa. Tapi pisang Bawen sendiri itu ada yang nyebut itu pisang usuk. Jadi penamaan Bawen itu bisa 2 arti, ada yang mengatakan itu Candi, ada yang mengatakan itu usuk kapas atau Raja Lawe. Jadi kalau saya sendiri condongnya kalau Bawen itu ke usuk, nama inisial Bawen itu ke usuk. Kalau Candi ya Candi aja. Segitu saja reviewnya. Jadi informasi saja buat orang yang banyak yang menanyakan bahwa kalau saya posting pisang Keramat itu pembohongan publik katanya. Pernah ada yang komen itu pembohongan publik, itu tuh pisang apa namanya, pisang Bawen. Nah, pisang Bawen itu mungkin dia kan usuk kapas, dia belum tahu aja ada pisang Biar yang sisirnya banyak gitu. Mungkin dia di daerahnya nggak ada, terus ya susah ya kalau orang ada informasi baru yang valid, yang benar itu
menutup diri dan menyangka bahwa info yang terbaru itu hoax gitu tuh. Padahal itu ya benar ya. Kalau ini ada pemesanan pisang Songgolangit sama Sobo Awu Blue Java yang jenis Sobo Awu, sama oh ya yang kemarin komen di YouTube pisang kayu lilin, kayu cokol atau ketip tulang. Ada nih anakannya satu, kemungkinan sekilo ya, kalau setengah kilo lebih kayaknya. Nggak ada lagi anakannya. Ada juga ini, tapi kayaknya ada sih 2 nih, yang lain belum keluar anakannya. Ada juga masih kecil banget tadi yang deket. Jadi kalau yang mau pesen kayu cokol monggo, ada 2. Kalau ini masih kecil banget nih kayu cokolnya tuh, merah. Ini kalau ditanamnya saya mataharinya full, ini merahnya bagus. Ini anakannya udah gede tuh. Ini 3 kilo ini. Ini juga udah gede nih. Kayu cokol saya punya rumpun berapa? Cuma 4, 1, 2, 3, 4, 5. Udah pindah ini dari tempat asalnya yang agak ke sebelah sana. Saya pindahin semua. Baru replanting jadi masih kecil-kecil. Oh ya, tadi saya bilang nggak apa-apa ya panjang 15 menit, nggak apa-apa lah. Sekarang videonya panjang-panjang aja. Informasi ya, kalau kemarin-kemarin review. Ini kan pisang Blue Java Sobo Awu. Ini buat info aja ya. Pisang yang berwarna agak kebiru-biruan, bukan biru ya aslinya mah. Agak kebiru-biruan itu abu-abu, condongnya ke abu-abu. Cuma karena penyebutan dari luar negeri Blue Java, jadi nah jenisnya itu sebenarnya ya, kalau yang banyak di Nusantara ya, di Indonesia, jenis yang paling banyak masih ada itu Sobo Awu. Sobo Awu itu bukan kepok ya, jenis kepok ya. Jadi dia itu mungkin perubahan genetik dari pisang gablok, kepok gembor tuh yang gede tuh. Itu persis buahnya tuh. Sobo Awu itu cuma berubah warna aja. Jadi kalau nggak tahu namanya kepok yang besar itu namanya, awas ya, bukan kepok putih, kepok mana itu, kepok Thailandnya yang besar itu mah jenis kepok, bener-bener jenis kepok yang udah bentuknya udah beda lagi. Jadi kepok, ada yang bilang kepok gembor, ada yang bilang kepok gablok, ada bilang pisang gandul, apalagi itu namanya tuh. Nah itu mungkin berubah genetik lebih ke abu-abu. Nah Sobo Awu, dan ini banyak di Jawa, mungkin di Sumatera juga masih ada. Jadi banyak yang punya di pedesaan-pedesaan terutama ya, jenis ini Sobo Awu ya. Nah setelah itu viral gara-gara zaman medsos, pisang yang dari Hawaii katanya pisang Blue Java banana, ada nama Jawanya Blue Java. Entah itu asal usulnya dari mana ya. Tapi setelah saya teliti itu, saya lihat gitu tuh, ternyata itu kemungkinan itu jenis kepok sama, tapi lebih kecil buahnya. Jadi di kebun Plasmanutma juga ada brandingnya, namanya Blue Java namanya tuh. Saya lihat buahnya lebih kecil, beda sama Sobo Awu ya. Jadi lebih kecil, mirip kepok gitu. Kan udah 2 jenis nih. Pisang yang Sobo Awu bolehlah di branding Blue Java. Jadi Blue Java asli ini, lokal yang jelas ada Blue Java yang asli. Tapi aslinya nama paling gampang itu Sobo Awu. Kedua itu Blue Java yang dari Hawaii, yang viral dari Hawaii. Entah dari Hawaii asli atau dari Jawa. Soalnya kalau dari Jawa itu jarang yang punya, nggak ada malah. Nah itu jenis kepok, tapi bukan Sobo Awu. Yang ketiga, pisang kepok kuning, jenis kepok kuning yang warnanya berubah, perubahan genetik lebih ke biru. Jadi cirinya itu biasanya pisang-pisang yang biru itu lapisan lilin yang seperti jat tepung itu lapisannya banyak dan warnanya itu memang ke biru-biruan. Nah ini jenis kepok kuning, plek
ketiplak itu jadi kemungkinan itu kepok kuning yang berubah genetik menjadi keabu-abuan. Itu anakannya juga nanti akan keabu-abuan, udah berubah genetiknya. Jadi mungkin ya 99% pasti anakannya biru lagi. Sama seperti perubahan genetik pisang embuk, pisang gintung ya, gelis tiis, itu berubah genetik jadi merah, jadi seperti pisang kidang. Nah suatu saat itu rumpun pisang yang merah itu, pisang kidang itu akan, kadang ada yang hijau, itu udah banyak yang tahu. Jadi kalau ada yang menyangkal itu anggap aja dia nggak paham itu atau kurang informasi terbaru. Rumpun yang pisang kidang merah itu berubah jadi balik lagi ke pisang kidang yang hijau, pisang poto. Malah kadang ada yang belang-belang. Jadi buahnya itu belang, setengah hijau, setengah merah. Nah gitu ya. Jadi ini jadi kembali ke Blue Java yang Sobawu, Blue Java yang Hawaii, sama kepok kuning yang biru. Entah ini namanya apa nih, anggap aja kepok kuning biru lah. Jenis kepok kuning tapi warnanya kebiru-biruan. Blue Java kepok namanya. Anggap aja gitu. Walaupun semuanya tiga ini jenis kepoknya. Nah yang keempat ada lagi jenis pisang siem. Pisang siem itu nama lainnya pisang awak, pisang uter, pisang serawak, pisang apuy gitu, apuy, pisang rojo brentel, terus Raja Bandung kalau nggak salah. Terus ada lagi pisang perecet, walaupun nama perecet itu pisangnya ada banyak jenis ya. Beberapa bilang pisang apuy. Nah ini nih berubah warna jadi kebiru-biruan, kemungkinan perubahan genetik lagi. Jadi jenis Blue Java yang dari pisang awak atau pisang siem. Nah ini jarang yang punya juga. Tapi saya lihat di medsos gitu, di Facebook, di YouTube itu yang menjual bibitnya itu satu orang dari Filipina ya, daerah Filipina itu. Dia brandingnya Blue Java. Jadi Blue Java yang penjual dari Filipina itu, dia punya tanamnya banyak ya kalau di Facebooknya itu. Sama yang Blue Java Hawaii itu beda, pasti beda jenis itu. Jadi Blue Java pisang awak sama Blue Java Hawaii itu beda, sama Sobawu itu beda. Nah kalau di Indonesia ada juga yang udah jual bibitnya, walaupun ya orang-orang tertentu ya. Jadi jenis siem ini susah nyarinya, walaupun kemungkinan ada di pedesaan-pedesaan, di pegunungan itu pasti ada. Masalahnya ini susah karena ya mungkin jarang yang nanam. Dulunya kan dianggap biasa aja. Beda sama Sobawu ya udah banyak, masih banyak, gampang ditemuin itu. Ya sebenarnya susah juga, cuma ya banyak yang ngepost punya ini punya gitu. Saya aja punya ini nih. Di desa saya juga masih ada dari zaman dulu sih kalau Sobawu. Kalau yang siem awak itu dulu saya pernah ngeliat waktu kecil, cuma ya saya cari-cari ya sampai sekarang belum nemu ya. Mungkin kapan-kapan saya hunting lagi ke kebun-kebun yang masuk ke agak dalam gitu, yang jarang dijamah, kemungkinan masih ada yang jenis siem awak. Karena kata teman saya yang penjual bakul pisang itu, ada kalau daerah tetangga desa saya itu ada jenis siem awu, namanya apu susu katanya, pisang apu susu. Ada yang jual ke pasar. Kata saya, siapa yang ininya? Jadi namanya di bantaran Sungai Cimanuk katanya pernah namanya apu susu gitu ya. Nah terus ada info lagi, nggak apa-apa panjang juga videonya. Ada pisang kan kembar ya, pisang kembar ya. Ada yang sudah banyak yang punya itu Ambon kembar, jenis Cavendish. Ambon kembar itu bukan jenis Ambon kuning, jenis Ambon lumut, kemungkinan bukan Cavendish itu. Atau pisang IR, Ambon yang Ambon biok yang jantungnya bisa lebih dari 1, 2, 3, 4. Sama pisang muli balin kembar. Nah ada lagi di daerah saya ini pisang kepok yang kembar. Saya lihat itu kepoknya jenis kepok kuning ya. Sepintas saya lihat
beberapa hari yang lalu emang kan saya dapat info tuh ada pisang kepok kembar. Teman saya punya, cuma saya males ngambil bibitnya dari dulu, dari beberapa tahun yang lalu. Nah sekarang di tempat yang berbeda selain teman saya ada pisang kepok kembar juga. Kalau teman saya nggak tahu itu tuh, saya nggak pernah nanyain sih, cuma dia pernah posting di Facebook punya pisang kepok kembar. Nah kalau yang ini udah saya lihat di rumpunya itu banyak anakannya ya, yang jadi satu rumpu itu pada berbuah, jadi buahnya itu ada yang satu dan ada yang dua. Jadi ini misalkan nanti saya punya bibitnya, saya minta atau beli dari yang punya ya. Misalkan saya nanti tanam terus anakannya banyak, terus ada yang beli, ya jangan kecewa kalau anak tiba-tiba buahnya cuma satu nggak dua gitu. Karena saya lihat itu di rumpunya itu ada yang dua, ada yang satu, jadi dia kembali ke satu, kadang dua, kadang ada yang dua gitu, nggak tahu tiga saya belum nanya ya, tapi kebanyakan di rumpunya itu satu, ada yang dua gitu. Jadi dia nggak konsisten gitu ya, berbuah kembar duanya itu. Jadi itu ya jenis pisang kembar ya, yang dan pernah ada yang posting juga, nggak tahu di mana, lupa dulu itu saya pernah, pisang barangan yang kembar di Filipina atau di mana saya nggak lupa. Nah ada lagi yang pernah posting pisang Raja Bulu yang kembar, orang daerah mana itu ya, Klaten atau mana itu. Saya tanya boleh nggak beli bibitnya, kata dia nggak boleh. Jadi itu jenis pisang kembar yang langka, benar-benar langka. Raja Bulu yang kembar itu, Raja Sajen yang kembar itu langka. Entah itu postingan hoax atau gimana, tapi dia bilangnya benar. Entah itu anakannya konsisten kembar terus gitu, ya kurang tahu juga. Jadi nanti kalau saya punya pisang kepok kembar tahun depan, kalau saya jual anakannya dan nanti yang beli bibitnya pas keluar jantungnya cuma satu atau tandanya cuma itu, ya jangan kecewa gitu, tungguin aja, kali aja itu kapan-kapan bisa jadi dua. Saya nggak pernah bohong ya, saya paham kalau ditipu, beli barang nggak sesuai, nggak valid, karena saya sering ditipu juga kalau beli bibit. Intinya mah kayak seperti pisang kepok Tanjung punya saya tuh, seringnya itu kepok nggak ada jantungnya, tapi pernah jantungnya masih nyisa gitu, kayak kepok kuning gitu. Udah 3 kali rumpun pisang kepok Tanjung punya saya tetap ada jantungnya. Jadi pemberitahuan aja kepada yang pada beli kepok Tanjung dari saya itu, misalkan kadang berbuahnya masih sisa jantung, itu bukan bohongnya, itu emang tungguin aja nanti anakannya atau anakan keduanya itu pasti kepok Tanjung lagi. Jadi kadang kembali ke genetik asalnya kayaknya. Oke, sekian dulu reviewnya, kepanjangan infonya sekalian. Jadi kalau yang pengen nyimak ya nggak apa-apa ya, saya kasih info. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.